Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiji Kinasi, mahasiswi S1 RPL Farmasi Stikas Dirgahayu Samarinda. Kali ini saya akan memberikan mengenai PIO, pelayanan informasi obat khususnya suppositoria. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024, lokasi di UPTD Puskesmas Juanda. Ada seorang pasien atas nama Kalisa dengan tanggal lahir 23 September tahun 2000 dengan keluhan hemoroid. Setelah melakukan anamnese, dokter menuliskan resep kepada pasien. Pasien membawa resep ke ruang farmasi dan menaruh resep pada tempat yang disediakan. Petugas farmasi mengambil resep dan mempersilahkan pasien untuk duduk dan menunggu di ruang tunggu. Petugas farmasi menerima dan menyeleksi resep. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep dokter, yaitu anti hemoroid yang penyimpanannya berada di lemari es. Petugas farmasi menulis pengeluaran obat pada kartu stok. Petugas farmasi menulis etiket pada etiket berwarna biru. Petugas farmasi memanggil pasien dan melakukan identifikasi pasien. Oke, ini dengan Mbak Kalisa ya, tanggal lahirnya 23 September tahun 2000. Ini tadi keluarnya hemoroid ya. Ini sudah pernah pakai sebelumnya. Oke, boleh saya minta waktunya sebentar ya. Kita masuk ke ruang konseling. Silakan. Perkenalkan ya, nama saya Wiji Kinasi, asisten apotek di sini. Saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan suppositoria ini ya. Suppositoria ini adalah sediaan padat yang berbentuk torpedo yang dimasukkan melalui anus atau dubur, dan obat tersebut akan larut dalam suhu tubuh. Untuk obat lokal ya, yang cara penggunaannya dimasukkan ke dalam anus, jadi bentuknya seperti torpedo. Kemudian cara pemakaiannya nanti dibuat bungkusnya. Untuk penyimpanannya biar tidak malah dia harus disimpan di dalam kulkas. Jadi nanti kalau sampai rumah dimasukkan ke dalam kulkas ya. Oke, untuk cara penggunaannya tadi belum pernah ya. Cara penggunaannya itu ada seperti di sini ya. Di sini dijelaskan bahwa sebelum penggunaan harus mencuci tangan dulu sampai bersih. Kemudian sebelum mencuci tangan usahakan kuku dipotong ya, biar tidak melukai bubur saat memasukkan obatnya. Setelah dicuci pakai sabun dengan bersih, kemudian tangan dikeringkan dengan lap kering yang bersih atau boleh dengan tisu. Atau misalnya mau pakai handscoon juga boleh, terserah aja ya dengan enaknya. Kemudian setelah dicuci bersih, jika obat tersebut
dia bentuknya lunak, maka harus dimasukkan dulu ke dalam kulkas atau direndam dengan air dingin selama 30 menit sampai obat tersebut menjadi keras kembali. Karena kalau lunak dia nanti akan susah untuk dimasukkan ke dalam anus. Kemudian setelah dia sudah bisa untuk dimasukkan, udah keras ya, obatnya dibuka bungkusnya dulu ya. Setelah dibuka bungkusnya, kemudian ujungnya dari sup ini obat dibuka. Ini contohnya ya. Dibuka bungkusnya, kemudian ujung dari obat setelah dibuka bisa diolesi dengan air atau lubrikan yang bersifat water based. Tidak boleh dengan vaselin ya. Kenapa tidak boleh dengan vaselin? Karena hal ini dapat mengganggu peleburan obat di dalam tubuh ya. Jadi dioleskan dengan air yang lebih gampangnya. Setelah itu posisi tubuh dari obat bisa berdiri dengan mengangkat satu kaki atau bisa juga dengan baring. Kalau di sini contohnya dengan baring. Cara baring dengan mengangkat kaki kanan ya, mengangkat kaki kanan ke atas perut ini ke depan ya. Kemudian kaki kanan diangkat, kaki kiri diluruskan. Ini menghadap ke sebelah kiri ya, karena nanti obat akan dimasukkan dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian tangan kirinya ini nanti akan digunakan untuk membuka anus ya. Sebelum anus dibersihkan, ini kalau bisa diusahakan anus itu harus bersih. Jadi dibersihkan dulu. Untuk ini ya, takutnya ada kotoran atau bekas feses yang tidak bersih. Jadi anus itu sebelum dikasih obat itu prinsipnya harus bersih dulu ya, bersih sekali. Jadi sebelum mulai obat harus dicuci bersih, kemudian dikeringkan ya anusnya. Setelah itu kemudian tangan kiri itu dipakai untuk membuka anus dan tangan kanan tadi untuk memegang dari arti mulai tersebut ya, dipegang. Kemudian cara memegangnya yaitu dengan posisi lurus. Setelah itu obat itu dimasukkan, didorong dengan menggunakan jari telunjuk. Jadi yang runcing tadi berada di depan, yang runcing dimasukkan dulu ke dalam, kemudian didorong dengan jari telunjuk sepanjang 1 inci atau 3 ruas jari. Setelah itu luruskan kaki yang depan tadi diluruskan ya. Jadi kaki kanan tadi setelah dilipat diluruskan, tunggu selama 5 menit atau lebih. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari obat tersebut keluar lagi. Kalau misalnya obat keluar kan ini ya harus pakai ulang lagi. Jadi tunggu selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit boleh ya kemudian berdiri dan cuci tangan lagi, dibersihkan dan dikeringkan ya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apa namanya ini udah jelas ya dengan penjelasan saya. Oke. Untuk menghindari terjadinya kesalahan penggunaannya bisa diulang lagi cara penggunaannya, silakan. Ya. Cuci dulu dengan sabun terus dilap sampai kering. Nah kalau misalnya kita rasa obatnya ini itu lembek, itu tuh kita bisa masukin dulu ke dalam kulkas atau kita rendam di air es selama kurang lebih 30 menit sampai dia keras lagi. Setelah itu kita memasi dengan air di ujungnya. Itu untuk cara menggunakannya itu dengan posisi berbaring, kaki kiri diluruskan dan kaki kanan diangkat. Terus tangan kiri itu membuka lubang anusnya, terus yang tangan kanannya itu mendorong si suppositornya tadi kurang lebih 1 inci setelah obatnya dimasukkan. Kita luruskan kaki kita diamkan sama kurang lebih 5 menit supaya obatnya tidak keluar lagi. Setelah obatnya sudah dimasukkan, kita cuci tangan lagi seperti di awal tadi untuk membersihkan si obat-obat yang menempel tadi. Kita belum menggunakan suppositorium ini, kopinya harus dipotong dulu. Dan tadi sesuai yang saya jelaskan bahwa penyimpanannya harus di kulkas untuk biar dia tidak ini yang menjadi biar tidak meleleh, harus terpadat. Oke. Ini ya, kemudian ini juga bisa dibawa pulang. Nanti ini apabila nanti ini ya cara penggunaannya kelupaan, jadi ini bisa dibawa pulang. Kemudian apabila ada yang mau ditanyakan pas di rumah atau lupa cara penggunaan atau yang lainnya bisa menghubungi nomor HP saya di sini ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih, tanda tangan dulu ya.
jalan-jalan, berkenalan mencari teman. Mohon kritik dan saran jika ada yang kurang berkenan. Hari Minggu tidak lupa kerja bakti agar lingkungan menjadi bersih. Kepada Ibu Clara yang baik hati, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah video pelayanan informasi obat atau PIO penggunaan suppositoria oleh Wiji Kinasih, mahasiswi RPL S1 Farmasi Setikas Dirgahayu Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menikmati.